Pusat Polisi Militer TNI resmi menetapkan Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Basarnas selama 2021-2023. Nantinya kedua tersangka akan menjalani sidang militer mengingat status kedua tersangka yang masih aktif sebagai TNI. Puspom TNI telah meningkatkan kasus dugaan suap proyek Basarnas ke tahap penyidikan. Personil TNI aktif atas nama HA dan ABC ditetapkan sebagai tersangka. Hingga kini keduanya masih ditahan di pusat tahan militer. TNI pun akan tetap bersinergi dengan KPK untuk mengungkap kasus ini. Sementara dengan status kedua tersangka yang masih aktif sebagai TNI, maka nantinya kasus ini akan disidang dalam persidangan militer. Jadi waktu kejadian pada saat atau yang dilakukan oleh HA ini saat beliau masih aktif sebagai prajurit TNI. Jadi proses hukumnya masuk dalam kompetensi peradilan militer. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita akan mengembangkan semaksimal mungkin permasalahan yang ada ini dengan terus berkoordinasi ketat dengan KPK terkait dengan apa yang sudah ada dalam laporan polisi yang ada di KPK maupun ada di kami, yaitu kejadian dari mulai 2021 sampai dengan 2023. Jadi itu akan kita gali nanti. Demikian. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa meski disangkakan melakukan tindak pidana non-militer, namun Kabasarnas akan tetap diproses di peradilan militer. Koordinasi sudah dilakukan tadi malam atas arahan Panglima TNI dan Kasau. Puspom TNI sudah melanjutkan mentersangkakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan untuk selanjutnya diproses menurut hukum di peradilan militer. Kesan saya pribadi, peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik, ya. Biasanya lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri juga memastikan pihaknya akan menuntaskan kasus korupsi di Basarnas sesuai ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerja sama dan melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas. Sebelumnya KPK menetapkan 2 anggota TNI sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan. Mereka adalah Kabasarnas RI periode 2021-2023, Marsdia Henry Alfiandi, dan Koordinator Administrasi Kabasarnas, Letkol ADM Afri Budi Cahyanto. Selain 2 anggota TNI, KPK juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka diduga menyuap Kabasarnas untuk memenangkan tender proyek. Tim Liputan iNews melaporkan.